Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Z2H Insight. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi serta sharing-sharing kepada Anda semua. Mudah-mudahan Anda tetap semangat dan terus tetap belajar dan berkarya. Setiap manusia pasti ingin memiliki pendidikan yang tinggi. Karena dengan pendidikan yang tinggi, setiap manusia bisa meraih apa yang diinginkannya atau yang dicita-citakannya. Misalkan dari pendidikan yang terendah dan pendidikan yang tertinggi. Dalam hal ini adalah pendidikan formal. Misalkan ketika SD sering ditanya, Anda ketika sudah besar ingin jadi apa? Satunya ada yang menjawab ingin jadi presiden, ada yang menjawab jadi polisi, ada yang menjawab jadi astronot dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya adalah sebuah pertanyaan yang ujung-ujungnya adalah berhubungan dengan cita-cita di kemudian hari atau ketika yang bersangkutan sudah dewasa. Ya, berbicara tentang pendidikan, tentunya setiap manusia ingin memiliki pendidikan yang setinggi-tingginya. Karena dengan memiliki pendidikan yang tinggi, dalam hal ini adalah pendidikan formal, maka manusia itu bisa bersaing secara akademis dan juga yang lainnya. Misalkan dari segi akademis, yang bersangkutan bisa memiliki gelar akademik sebanyak-banyaknya, bisa sekolah dimanapun, bahkan bisa menempuh pendidikan di luar negeri. Dengan begitu, maka secara strata sosial, kemudian yang lulusan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi yang ada di luar negeri itu kan relatif berbeda. Sehingga mengakibatkan ada pencapaian tersendiri apabila seseorang telah mampu menyelesaikan proses perkuliahan setinggi-tingginya. Tetapi menariknya adalah banyak di luar sana beberapa masyarakat yang tidak lulus kuliah, bahkan tidak pernah kuliah atau mungkin pernah di DO atau drop out dari perkuliahan atau dari sekolahannya. Tetapi endingnya mereka juga bisa sukses. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa banyak orang yang tidak sekolah tetapi mereka bisa sukses? Apa yang akan terjadi kepada mereka ketika mereka memutuskan untuk tidak sekolah? Bahkan mereka di DO dari sekolahnya mereka. Kenapa mereka bisa sukses? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Jangan baper dan jangan di skip videonya karena pembahasan ini akan sedikit membahas tentang dunia pendidikan dan ayo kita mulai. Pernahkah Anda berpikiran begini? Kenapa orang desa dan orang kota itu berbeda? Ya tentunya pasti berbeda secara latar belakang dan juga secara pemikiran ataupun secara falsafah hidup dan pandangan hidup. Karena biar bagaimanapun kehidupan di desa dan kehidupan di kota itu berbeda. Strata sosialnya juga berbeda, perekonomiannya juga berbeda, dan tingkat level pendidikan antara orang desa dan orang kota juga pasti berbeda. Itu adalah hal yang lumrah. Tetapi pernahkah Anda berpikir begini, kenapa orang desa walaupun mereka tidak sekolah, katakanlah mereka hanya lulusan SD atau mungkin lulusan SMA, mereka tidak kuliah, tetapi mereka bisa mengimbangi kepada kehidupan orang kota. Katakanlah di kota ada sepeda motor merek ini, di desa juga ada. Di kota ada mobil merek ini, di desa juga ada. Bahkan rumah-rumah yang besar yang ada di perkotaan itu ternyata juga bisa dimiliki oleh orang pedesaan. Kenapa ini bisa terjadi? Walaupun tingkat kesetaraan sosial antara orang desa dan orang kota itu berbeda. Dari segi pendidikan pun juga berbeda, sangat jauh. Orang desa biasanya tidak terlalu mementingkan pendidikan. Biasanya di beberapa daerah bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Dalam hal ini adalah pendidikan formal. Walaupun di beberapa kasus
Ada juga yang mengenyam pendidikan, dalam hal ini adalah pendidikan non formal, seperti di pondok pesantren, kemudian di tempat-tempat pendidikan yang lain yang bersifat pendidikan keagamaan ataupun pendidikan yang lainnya. Tetapi banyak kasus di pedesaan itu biasanya orang-orangnya tenang walaupun mereka tidak pernah memikirkan karir apa yang akan terjadi di depan, kemudian tidak pernah memikirkan persaingan apa yang akan terjadi di depan. Dalam hal ini berbeda halnya dengan orang-orang yang ada di perkotaan, di mana orang-orang yang ada di perkotaan itu biasanya eh, memiliki target yang sangat tinggi, memiliki standar hidup yang sangat tinggi. Mereka memikirkan bagaimana ketika sudah lulus SMA, mau kuliah di mana, tidak lulus SNPTN, galaunya sudah beberapa hari, tidak makan dan seterusnya. Sehingga ketika mereka sudah lulus kuliah pun mereka berpikir dan memutar otak, saya harus kerja di mana dan penghasilannya berapa ketika saya lulus kuliah dengan IPK tertinggi dan dengan predikat cum laude. Itu yang terjadi, fenomena yang terjadi di perkotaan. Ini jarang kita temui di pedesaan, walaupun saat ini pedesaan juga terus membangun, kemudian mereka berangsur-angsur ingin sama dengan orang kota. Tetapi biarpun begitu, orang-orang di desa itu ternyata bisa mengimbangi kehidupan yang ada di perkotaan. Seperti tadi di awal-awal saya sempat singgung, kalau di perkotaan ada sepeda motor merek A, di pedesaan juga sering kita temui sepeda motor yang bermerek sama. Dan juga bahkan di beberapa kasus rumah-rumah yang ada di pedesaan itu ternyata lebih megah daripada yang ada di perkotaan. Walaupun dalam tanda kutip mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi, tidak tinggi-tinggi amat. Barangkali hanya lulusan SMA, bahkan hanya lulusan SD. Atau mungkin dalam hal ini mereka tidak pernah sekolah. Kenapa ini bisa terjadi? Bahkan ya sering kita temui orang-orang yang seperti itu sukses. Dalam hal ini sukses itu banyak versi ya. Ada yang mengatakan sukses itu kalau misalkan punya rumah, punya mobil dan seterusnya. Tetapi walaupun begitu, orang-orang yang ada di desa itu bisa mengimbangi kehidupan sosialnya di orang-orang perkotaan atau orang-orang yang hidup di kota. Karena biasanya rata-rata orang-orang yang hidup di perkotaan itu memiliki background pendidikan yang berbeda dengan orang desa. Ini menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena tadi di awal-awal sebelum intro saya sempat menyinggung banyak orang-orang di luar sana yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi tetapi mereka bisa sukses. Ya tentunya saya kembalikan lagi kepada Anda sobat, bahwa kesuksesan itu kan banyak versi. Ada yang ada yang mengatakan sukses itu kalau di dunia pendidikan barangkali dia bisa tembus jurnal internasional, kemudian memiliki gelar akademik yang sangat tinggi, katakanlah profesor atau guru besar, atau mungkin mereka sudah menyelesaikan perkuliahan di luar negeri sana. Dan ujung-ujungnya kan mereka akan mencari kerja, mereka kan akan ingin mencari nafkah ujung-ujungnya. Ya sama halnya dengan orang-orang yang tidak sekolah itu. Jadi orang yang tidak sekolah dengan orang yang sekolah, ujung-ujungnya adalah sama. Mereka akan mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Tetapi kenapa orang-orang yang tidak sekolah, dalam hal ini barangkali tidak sekolah, bukan mereka tidak memilih untuk sekolah ya. Sekolah itu biar bagaimanapun sangat penting. Saya tidak mengatakan sekolah tidak penting. Tetapi banyak di luar sana orang-orang yang tidak melanjutkan sekolah, kemudian orang yang tidak sekolah, bahkan ada orang-orang yang sampai drop out dari sekolahannya. Kenapa mereka bisa sukses? Karena kalau kita ketahui, kalau kita analisis lagi, banyak tokoh-tokoh besar yang tidak memiliki background pendidikan, latar belakang pendidikan yang tinggi, tetapi mereka bisa sukses. Kalau dari tokoh nasional katakanlah ada Dahlan Iskan. Ya Dahlan Iskan itu beliau kan sempat jadi menteri. Tetapi kalau Anda telusuri Dahlan Iskan itu tidak memiliki latar pendidikan yang tinggi. Kemudian ada dari pengusaha ada Bob Sadino. Kita mengetahui sendiri bahwa Bob Sadino itu tidak memiliki latar pendidikan yang tinggi, tetapi beliau bisa sukses. Kemudian ada mantan menteri kelautan Ibu Susi. Ya Ibu Susi itu kan hanya lulusan SMP, tetapi beliau memiliki usaha yang sangat besar, memiliki maskapai penerbangan, bahkan beliau bisa menjadi seorang menteri. Walaupun dalam tanda kutip
beliau adalah lulusan sekolah menengah pertama atau SMP. Kalau di mungkin di madrasah sekolah MTS, setara dengan madrasah sanawiyah. Aneh bukan? Kenapa ini bisa terjadi? Bandingkan saja dengan orang-orang yang sudah melanjutkan kuliah setinggi mungkin atau bahkan melanjutkan kuliahnya di luar negeri, tetapi ujung-ujungnya mereka dalam tanda kutip secara pendapatan itu berbeda jauh dengan orang-orang yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Ironi bukan? Jangan baper dulu. Jadi begini, sebenarnya banyak sekali ya tokoh-tokoh di dunia atau tokoh-tokoh nasional kita yang sukses dari pendidikan tinggi mereka. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu menghambat kesuksesan, tidak. Justru pendidikan tinggi itu bisa membuat jalan atau menjadi sebuah jalan untuk mencapai kesuksesan dalam hal ini adalah taraf kehidupan sosial yang ada di masyarakat kita. Karena dengan pendidikan yang tinggi tentunya keilmuan kita akan bertambah, kemudian pengalaman kita akan bertambah, apalagi pengalaman-pengalaman yang bersifat akademik tentunya itu akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Sebetulnya kan kalau kita analisis atau kita analisis dari segi apa ya, segi pendapatan, seharusnya kan semakin tinggi pendidikan seseorang kan seharusnya itu pendapatannya semakin tinggi. Katakanlah lulusan SMA dengan lulusan perguruan tinggi. Tentu kalau yang lulusan perguruan tinggi secara pendapatan akan lebih tinggi daripada mereka yang lulusan SMA. Begitu seterusnya. Lulusan S1 dengan lulusan S2 secara pendapatan pasti lebih tinggi yang S2. Atau bahkan seorang doktor itu pasti akan berbeda secara pendapatan daripada mereka yang lulusan sarjana atau bahkan diploma. Begitu kan analisis logisnya kalau kita tinjau dari segi latar belakang pendidikan. Tetapi banyak sekali di luar sana orang-orang yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, mereka ternyata bisa sukses dan bahkan bisa mengalahkan mereka yang lulusan doktor sekalipun. Dalam hal ini mengalahkan barangkali yang dimaksud saya adalah pendapatannya atau kesuksesannya. Sekali lagi sukses itu banyak versi, ini hanya sekedar pendapat pribadi saya. Tetapi kalau kita analisis kembali, mari kita berbicara tentang apa yang terjadi setelah mereka lulus kuliah dan mereka setelah drop out dari perkuliahan atau mereka memutuskan untuk tidak kuliah tinggi-tinggi atau tidak sekolah tinggi-tinggi. Yang penting saya bisa membaca, yang penting saya bisa menghitung, yang penting saya bisa literasi. Kan seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi? Satu hal jawabannya, mereka itu memiliki passion, mereka mengembangkan passion, mereka lebih memilih pendidikan langsung dari masyarakat, mereka memilih langsung pendidikan dari pengalaman-pengalaman yang akan mengubah tujuan hidupnya, dan mereka memutuskan untuk belajar dari masyarakat-masyarakat sekitar kita atau lingkungan-lingkungan mereka. Sehingga lingkungan-lingkungan tersebut akan membentuk sebuah pola pikir, akan membentuk sebuah pengalaman-pengalaman baru yang mana pengalaman baru tersebut tidak kita temukan dalam dunia akademik, dalam dunia perkuliahan dan dalam dunia sekolah formal. Karena di sekolah formal itu kan kita hanya diajarkan lebih banyak teori daripada praktek. Walaupun di beberapa sekolah memang lebih banyak prakteknya, tetapi ujung-ujungnya sekolah formal itu kan barangkali sekolah formal itu tidak mengajarkan bagaimana kalau kita bertahan ketika dihujat orang, kemudian bagaimana kita survive ketika bisnis kita hancur, bagaimana kita bertahan ketika kita dihianati dan seterusnya. Sekolah formal kan tidak mengajarkan itu. Jadi kalau di sekolah formal itu kan teori dulu baru diuji. Sedangkan kalau di kehidupan nyata itu kita langsung praktek kemudian baru kita teori. Jadi seperti itu perbedaannya. Ketika kita membahas tentang atau berbicara tentang tokoh dunia, ya banyak juga tokoh-tokoh dunia yang memilih untuk tidak melanjutkan perkuliahan. Katakanlah penemu Facebook, CEO Facebook, Mark Zuckerberg, beliau tidak lulus kuliah. Kemudian ada Steven Spielberg, seorang produser film itu, beliau juga tidak pernah lulus kuliah. Ada lagi Microsoft ya, pemilik Microsoft, Bill Gates, beliau tidak melanjutkan kuliah, memilih untuk tidak melanjutkan kuliah. Bahkan Steve Jobs, beliau juga tidak memilih untuk melanjutkan kuliah.
Dan banyak tokoh-tokoh besar lainnya. Kalau di dunia atlet kita memiliki nama besar seperti Valentino Rossi yang di drop out dari sekolahannya karena lebih memilih untuk mengembangkan passion, lebih memilih untuk mengembangkan apa yang akan saya capai di kemudian hari. Ada dari sepak bola banyak ya, kalau kita sebutkan tidak akan selesai karena banyak sekali tokoh-tokoh yang memang memilih untuk tidak melanjutkan kuliah, bahkan rela sampai di DO, sampai di drop out dari sekolahannya karena menjalankan hobi. Di mana hobi-hobi tersebut kan memang tidak bisa kita diskriminasikan ya. Misalkan saat ini kita punya anak, katakanlah anak tersebut memang malas untuk sekolah dan memang memilih untuk menjadi seorang web developer atau menjadi seorang YouTuber atau bahkan seorang programmer. Kemudian mereka malas untuk sekolah, ya kita tidak boleh untuk memarahi secara berlebihan. Bisa saja di kemudian hari anak tersebut menjadi seorang web browser profesional, menjadi seorang YouTuber yang berpenghasilan fantastis. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa jangan dilarang, tetapi biar bagaimanapun kita harus dukung ya, harus support. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari kepada anak tersebut. Kan banyak itu ibu-ibu atau bapak-bapak yang lebih memperhatikan nilai rapot anaknya daripada bakat anaknya. Jadi kalau misalkan nilai rapotnya yang merah adalah matematika, kemudian fisika, kimia, maka orang tuanya akan melakukan marah-marah kepada anaknya, kemudian disuruh les tambahan. Padahal sudah jelas-jelas nilainya sangat jeblok. Yang dileskan tambahan malah yang nilainya jeblok. Kalau tidak les tambahan marah, bahkan tidak diberikan uang saku. Tetapi sebaliknya, kalau nilai yang bagus itu adalah mata pelajaran seperti seni budaya, olahraga, tidak senang. Kalau seperti itu, cobalah barangkali para orang tua lebih mementingkan, lebih menghargai bakat anak. Jadi kenapa yang nilainya bagus itu yang diprioritaskan? Kalau misalkan seni ya seni, yang ditambahi lesnya, barangkali bakat anak tersebut adalah seni, passion anak tersebut di kemudian hari adalah seni, bukan memaksa atas kehendak orang tua. Banyak kan seperti itu. Nah, kita kembali lagi kepada topik pembicaraan kita. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh yang tidak mengenyam pendidikan formal dan mereka rela untuk di drop out dari pendidikan formal dan tidak memiliki ijazah perguruan tinggi, tetapi mereka juga bisa sukses. Dalam hal ini ya kesuksesan saya kembalikan lagi kepada sobat, karena kesuksesan itu kan setiap orang memiliki penilaian yang subjektif. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa orang yang kuliah itu tidak akan sukses. Banyak ya tokoh-tokoh yang memang memiliki segudang prestasi dengan dunia akademik yang mereka miliki. Tetapi jangan lupa juga di luar sana ada juga banyak orang-orang yang tidak memiliki ijazah tetapi mereka juga bisa sukses, bahkan mengalahkan mereka yang berijazah ataupun berdasi. Karena biar bagaimanapun pekerjaan itu tidak harus berdasi, pekerjaan itu semuanya sama, yang penting bisa menghasilkan dan juga halal dalam perspektif agama. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada Anda semuanya yang ada dimanapun itu yang menonton channel ini. Mudah-mudahan tidak baper, tetapi kita harus senantiasa jangan terlalu mementingkan gelar, tetapi juga kita harus mementingkan passion kita, apa yang ada dalam diri kita harus explore, kita harus mengupgrade diri. Kemudian jangan lupa tantangan-tantangan ke depan ini semakin banyak. Kalau kita hanya mengandalkan pendidikan formal, hanya belajar di sekolah, tentu kita akan ketinggalan. Kita akan kalah dengan anak kecil yang sudah pandai membuat web, membuat blog, dan seterusnya. Kalau kita seperti ini terus, kita hanya diam, kita tidak bisa bersaing di dunia yang sudah sangat cepat ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada salah-salah kata, jangan lupa untuk dikoreksi dan juga dikomentari, kita berdiskusi. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih juga sudah mendukung channel ini. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.